Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan, saya Farlisa selaku moderator pada presentasi eh, kali ini yang akan memandu jalannya presentasi kelompok kami. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah manajemen proyek teknologi informasi dengan topik manajemen kualitas proyek aplikasi web pelaporan infrastruktur jalan berbasis GPS dan headmap. Sebelum kami memulai, izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan saya terlebih dahulu. Izin memperkenalkan diri, nama saya Imelda Dwi Putri dengan NPM 24782012. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nagita Aulia dengan NPM 24782023. Izin memperkenalkan diri, nama saya Putri Aulia dengan NPM 24782026. Baik, mungkin slide selanjutnya. Nah, kita di sini kita langsung saja ke materinya. Nah, di sini di slide kedua ya enggak yang tadi. Nah, di sini agenda presentasi kelompok kami. Di sini kami akan mempresentasikan 6 poin penting. Yang pertama di sini ada project chapter, yaitu gambaran utama dan tujuan proyek yang akan kami kerjakan. Lalu yang kedua ada web WBS dan atau work breakdown structure beserta schedule-nya, yaitu rincian seluruh aktivitas berserta judul pelaksanaan selama 16 minggu. Kemudian yang ketiga ada quality plan, yaitu mencakup 4 tahapan kualitas, yaitu perencanaan, assurance, kontrol, dan improvement. Yang keempat ada cost of quality, di mana kami akan menganalisis biaya-biaya terkait dengan kualitas proyek. Selanjutnya yang kelima itu ada action tracker dan risk register, yaitu bagaimana kami mengelola temuan-temuan selama proyek dan risiko-risiko yang ada. Dan yang terakhir di sini ada dashboard dan kesimpulan, yaitu untuk melihat kinerja proyek secara keseluruhan. Baik, mungkin slide selanjutnya. Nah, di sini di project chapter ya, jadi project chapter ini merupakan dokumen dasar yang menjadi landasan seluruh proyek yang akan kami kerjakan. Nah, proyek ini bernama aplikasi web pelaporan infrastruktur jalan yang disponsori oleh pemerintah daerah dan dikerjakan oleh tim pengembang web kami dengan durasi pengerjaan selama 16 minggu. Lalu tujuan dari proyek kami ini. Jadi tujuan utama dari proyek kami ini ada 3. Yang pertama itu menyediakan sebuah platform digital dengan menghubungkan masyarakat secara langsung dengan instansi pemerintah secara cepat dan transparan. Selama ini masyarakat kesulitan melaporkan kerusakan jalan karena tidak adanya saluran yang mempermudah masyarakat untuk melaporkan dan resmi gitu. Yang kedua, setiap laporan kerusakan jalan yang dikirimkan oleh masyarakat akan dipetakan menggunakan teknologi GPS dan divisualisasikan dalam bentuk heat map, sehingga lokasi-lokasi yang paling banyak dilaporkan akan terlihat sangat jelas. Yang ketiga, dengan adanya data yang objektif dari laporan masyarakat, pemerintah itu bisa dapat menentukan prioritas perbaikan infrastruktur berdasarkan tingkat kerusakan dan frekuensi laporan di suatu wilayah tersebut. Jadi bukan berdasarkan perkiraan. Nah, oke, mungkin
Dari saya cukup. Selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepadanya saya persilahkan. Nah, slide selanjutnya yaitu WBS dan schedule. Jadi WBS atau Work Breakdown Structure ini digunakan untuk memecah proyek menjadi aktivitas-aktivitas yang lebih kecil agar proses pengelolaan proyeknya itu menjadi lebih mudah dikendalikan. Bisa kita lihat di sini juga terdapat 3 tahap. Jadi tahap pertama itu adalah analisis kebutuhan yang berfokus pada pengumpulan requirement dari pengguna dan stakeholder. Nah, pada tahap ini, tim ini melakukan identifikasi kebutuhan sistem, proses bisnis yang sedang berjalan, serta permasalahan yang sering dihadapi dalam pelaporan kerusakan jalan. Setelah kebutuhannya berhasil dikumpulkan, proyek ini memasuki tahap perancangan sistem. Nah, pada fase ini, itu dilakukan penyusunan arsitektur aplikasi, desain database, desain antarmuka pengguna, serta perencanaan integrasi GPS dan heatmap. Hasil dari tahap ini itu menjadi dasar pengembangan aplikasi. Nah, tahap berikutnya adalah pengembangan sistem yang terdiri dari pembangunan front-end, website, dan back-end API. Nah, front-end ini bertanggung jawab menyediakan antarmuka yang mudah digunakan oleh masyarakat, sedangkan back-end API ini bertugas mengelola data laporan, autentikasi pengguna, penyimpanan data lokasi, dan penyajian informasi peta. Nah, setelah proses pengembangan selesai, itu dilakukan pengujian pada tahap 3, yaitu pengujian fungsional atau testing fungsional dan user acceptance test atau UAT. Nah, pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh fitur ini berjalan sesuai kebutuhan aplikasi pengguna, yaitu tahap terakhirnya yaitu mengimplementasi dan serah terima sistem sehingga aplikasi ini dapat digunakan secara operasional. Nah, selanjutnya itu schedule jadwal project yang berlangsung selama 16 minggu. Jadwal project ini disusun untuk memastikan seluruh aktivitas ini dapat diselesaikan sesuai target waktu yang telah ditentukan. Nah, pada 2 minggu pertama, minggu 1 dan 2 ini dilakukan analisis kebutuhan untuk memahami kebutuhan pengguna dan ruang lingkup project. Nah, 2 minggu berikutnya, minggu ketiga sampai 4, ini tuh digunakan untuk proses desain sistem, termasuk desain antarmuka, database, dan arsitektur aplikasi. Periode pengembangan ini bisa kita lihat pada minggu ke-5 sampai 12 ini menjadi fase terpanjang karena mencangkup pembangunan front-end dan back-end aplikasi. Aktivitas ini berlangsung selama kurang lebih 8 minggu. Nah, setelah pengembangan selesai, itu proyek memasuki tahap pengujian yang dilakukan selama 3 minggu pada minggu ke-13 sampai 15. Nah, pengujian ini bertujuan memastikan sistemnya berjalan dengan stabil, aman, dan memenuhi kebutuhan pengguna. Lalu minggu terakhir itu digunakan untuk deployment pada minggu ke-16. Nah, deployment sistem ke server produksi dan pelaksanaan pelatihan bagi administrator yang akan mengelola aplikasi. Slide selanjutnya yaitu quality plan. Di sini rencana kualitas ini disusun sebagai pedoman untuk memastikan bahwa aplikasi yang dikembangkan itu memenuhi standar kualitas yang telah ditentukan. Pada tahap pertama yaitu quality planning. Nah, tim project ini mendefinisikan kebutuhan kualitas yang harus dicapai seperti kemudahan pengguna aplikasi, kecepatan akses, keakuratan GPS, dan keamanan data pengguna.
Lalu pada tahap kedua yaitu quality assurance, ini dilakukan melalui penerapan prosedur pengembangan yang terstandarisasi. Aktivitas yang dilakukan itu meliputi kode review, penerapan SOP, lalu di sini penggunaan standar pemrograman, dokumentasi sistem, serta pengawasan terhadap proses pengembangan. Nah, tujuannya adalah untuk mencegah munculnya kesalahan sejak awal. Pada tahap ketiga yaitu quality control yang berfokus pada pengujian hasil pekerjaan. Nah, di sini timnya itu melakukan pengujian login, lalu registrasi, pengiriman laporan, upload foto, integrasi GPS, dan visualisasi heatmap. Hasil pengujian ini tuh digunakan untuk mengidentifikasi bug atau ketidaksesuaian sistem. Lalu pada tahap keempat itu quality improvement. Nah, tahap terakhir ya, jadi pada tahap ini seluruh temuan selama pengujian ini dianalisis untuk menentukan tindakan perbaikan yang diperlukan. Nah, pendekatan ini itu memastikan kualitas aplikasinya terus meningkat hingga siap digunakan oleh masyarakat. Mungkin untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, sebelumnya di sini saya akan melanjutkan slide-nya yaitu materi cost of quality. Jadi di sini biaya kualitas dalam proyek ini dibagi menjadi 4 kategori utama. Prevention cost sebesar 8 juta dialokasikan untuk kegiatan pencegahan seperti pelatihan tim pengembang, penyusun, standar operasional, dokumentasi teknis, dan kode review. Biaya ini bertujuan mengurangi kemungkinan munculnya kesalahan selama pengembangan. Appraisal cost sebesar 4 juta digunakan untuk aktivitas, evaluasi, dan pengujian kualitas. Kegiatan yang termasuk dalam kategori ini adalah pengujian sistem, audit kualitas, dan validasi fungsi aplikasi sebelum dirilis. Lalu ada internal failure cost sebesar 6 juta, yaitu merupakan biaya yang muncul akibat kesalahan yang ditemukan sebelum aplikasi digunakan oleh pengguna. Contohnya adalah seperti perbaikan bug pada back-end, lalu revisi struktur database, dan perbaikan integrasi GPS. Lalu ada external failure cost sebesar 12 juta, yaitu menggambarkan biaya yang harus dikeluarkan apabila kesalahan ditemukan setelah aplikasi digunakan oleh masyarakat. Biaya ini dapat berupa penanganan keluhan pengguna, perbaikan darurat, kehilangan kepercayaan publik, maupun downtime layanan. Nilai biaya kegagalan eksternal yang lebih besar menunjukkan pentingnya investasi pada aktivitas pencegahan dan pengendalian kualitas. Lalu selanjutnya di sini ada action tracker, yaitu action tracker digunakan sebagai alat pemantauan terhadap masalah yang ditemukan selama proyek berlangsung. Temuan pertama berkaitan dengan kegagalan proses login yang menyebabkan pengguna tidak dapat mengakses sistem. Permasalahan tersebut ditangani melalui perbaikan mekanisme autentikasi pada back-end dan telah berhasil diselesaikan. Lalu ada temuan kedua, yaitu tampilan aplikasi yang tidak responsif ketika diakses melalui perangkat mobile. Nah, kondisi ini berpotensi menurunkan pengalaman pengguna karena sebagian besar masyarakat yang mengakses layanan melalui smartphone. Tim front-end melakukan perbaikan pada desain responsif, namun pekerjaan ini masih dalam proses penyelesaian. Lalu temuan ketiga yaitu berkaitan dengan performa peta yang membutuhkan waktu lama untuk dimuat. Nah, masalah ini disebabkan oleh proses pengambilan data lokasi yang belum optimal. Untuk mengatasinya, dilakukan optimasi query dan peningkatan mekanisme caching agar data peta dapat ditampilkan lebih cepat. Oke, baik. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan presentasi dari teman saya. Di sini ada risk register.
Nah, risk register sendiri digunakan untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko yang dapat mempengaruhi keberhasilan proyek. Risiko pertama adalah perubahan kebutuhan pengguna selama proses pengembangan berlangsung. Risiko ini memiliki dampak tinggi karena dapat menyebabkan penambahan pekerjaan dan keterlambatan jadwal proyek. Oleh karena itu, diperlukan dokumentasi kebutuhan yang jelas dan proses persetujuan perubahan yang terstruktur. Setelah terjadinya gangguan server yang dapat menyebabkan aplikasi tidak dapat diakses. Meskipun probabilitasnya rendah, dampaknya sangat besar karena dapat menghambat layanan kepada masyarakat. Strategi mitigasi dilakukan melalui penyediaan sistem backup dan pemantauan server secara berkala. Risiko ketiga adalah kebocoran data pengguna. Risiko ini memiliki dampak tinggi karena berkaitan dengan keamanan informasi. Untuk mengurangi risiko tersebut, diterapkan mekanisme enkripsi data, penggunaan protokol HTTPS, serta pengaturan hak akses pengguna secara ketat. Slide selanjutnya. Nah, di sini ada project dashboard. Dashboard project sendiri digunakan sebagai alat pemantauan kinerja dan kemajuan project. Nilai progress project sebesar 80% menunjukkan bahwa sebagian besar aktivitas pengembangan telah berhasil diselesaikan dan project berada pada tahap akhir menuju implementasi. Selama proses pengujian ditemukan 12 bug, di mana 9 diantaranya telah berhasil diperbaiki. Data ini menunjukkan bahwa proses quality control berjalan aktif dan mampu mengidentifikasi permasalahan sistem sebelum aplikasi dirilis. Dashboard juga menunjukkan terdapat 3 risiko aktif yang masih memerlukan perhatian tim proyek. Risiko-risiko tersebut terus dipantau agar tidak berkembang menjadi masalah yang dapat mengganggu jadwal maupun kualitas proyek. Selain itu, tingkat kepuasan pengguna mencapai 88%, yang menunjukkan bahwa mayoritas pengguna merasa puas terhadap fungsi dan kemudahan penggunaan aplikasi. Nilai ini menjadi indikator bahwa solusi yang dikembangkan telah mampu memenuhi kebutuhan utama pengguna. Slide selanjutnya. Nah, di sini yang terakhir ada kesimpulan. Berdasarkan hasil manajemen kualitas yang telah kami lakukan, proyek pengembangan aplikasi web laporan infrastruktur jalan menunjukkan perkembangan yang baik dan terarah. Seluruh komponen utama proyek telah direncanakan melalui Project Charter, dipecah menjadi aktivitas yang terstruktur melalui WBS dan dikendalikan menggunakan jadwal proyek yang jelas. Kualitas sistem juga melalui penerapan quality planning, quality asuransi, quality control, dan quality improvement, sehingga aplikasi yang dihasilkan memiliki peluang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Analisis cost of quality menunjukkan bahwa biaya pencegahan dan penilaian jauh lebih kecil dibandingkan biaya kegagalan eksternal. Oleh karena itu, investasi pada kegiatan kualitas menjadi langkah yang sangat penting. Dengan dukungan pengelolaan risiko yang baik, pemantauan temuan melalui action tracker, serta evaluasi kinerja melalui dashboard, proyek ini diharapkan mampu menghasilkan sistem pelaporan infrastruktur jalan yang efektif, andal, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat maupun pemerintah daerah. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, akan saya kembalikan ke rekan saya. Baik, mungkin saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada teman-teman rekan saya yang sudah menjelaskan materi dari awal hingga akhir. Mungkin materi kami cukup sampai di sini. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilahkan. Oke, izin sebelumnya. Ya. Izin perkenalkan diri dulu terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Juwita Valentia dari kelas RI 4A. Pada kesempatan kali ini saya akan bertanya, mengapa biaya eksternal failure dalam cost of quality project ini paling besar dibanding kategori lainnya? Dan apa dampaknya terhadap proyek tersebut? Mungkin itu saja. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya izin menjawab dari pertanyaan ini. Pertanyaannya, mengapa biaya eksternal viral dalam cost of quality proyek ini paling besar dibandingkan kategori lainnya dan apa dampaknya?
Mungkin bisa tampilkan share screen. Nah, di sini kita bisa lihat di cost of quality, di sini external filer ada 12 juta. Nah, biaya ini tuh menjadi yang terbesar karena biaya ini timbul karena produk sampai ke pengguna seperti keluhan pengguna, perbaikan darurat, dan downtime layanan ini yang akan menunjukkan bahwa kegagalan tidak terdeteksi lebih awal, jauh lebih mahal untuk diperbaiki. Oleh karena itu, investasi di prevention cost sangat penting agar bug dan masalah dapat dicegah sejak awal sebelum merugikan pengguna. Mungkin cukup jawaban dari saya. Cukup. Baik. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan lain? Oke, baik, izin bertanya. Bagaimana kalian menangani resiko kebocoran data pengguna pada aplikasi pelapor jalan ini? Cukup. Oke, baik. Mungkin pertanyaan ini akan dijawab oleh rekan saya. Saya persilakan. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaannya. Di sini, risiko kebocoran data dikategorikan dengan probabilitas sedang dan dampak yang tinggi. Strategi mitigasi yang diterapkan meliputi enkripsi data pengguna, penggunaan protokol HTTPS untuk seluruh komunikasi antara klien dan server, serta pengaturan hak akses yang ketat agar hanya pihak berwenang yang dapat mengakses data sensitif. Langkah-langkah ini bertujuan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap aplikasi. Baik, sekian jawaban dari saya. Apakah sudah jelas? Jelas dan cukup. Baik, mungkin ada pertanyaan selanjutnya. Oke, ini apa perbedaan antara quality assurance dan quality control dalam proyek kalian dan bagaimana keduanya diterapkan? Baik, mungkin pertanyaannya akan dijawab oleh Putri. Izin menjawab, jadi quality assurance itu berfokus pada proses, yaitu memastikan cara pengembangannya sudah benar melalui kode review, penerapan SOP, pengembangan, dan dokumentasi sistem. Sedangkan quality control ini berfokus pada produk, yaitu menguji hasil akhirnya seperti pengujian fitur login, registrasi, upload foto, integrasi GPS, dan visualisasi heatmap. Jadi singkatnya, quality assurance ini mencegah kesalahan terjadi, sementara quality controlnya itu mendeteksi kesalahan yang sudah ada. Apakah sudah cukup jawabannya? Ya, Baiklah, mungkin pertanyaannya juga sudah cukup. Dan terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian dari kelompok kami. Mungkin kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.